Hello guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan series dari Apple TV berjudul Silo. Wah, seri Silo ini adalah salah satu series yang sudah kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Akhirnya hadir juga season 2-nya. Di season 1 sebelumnya, MC kita yaitu Juliet sudah keluar dari bunker Silo. Karena dia percaya bahwa keadaan di luar Silo itu hijau dan asri. Tapi plot twistnya ternyata keadaan di luar memanglah tandus, kering, dan beracun. Selain itu ternyata bunker Silo tidak hanya ada satu, melainkan ada banyak sekali. Lantas apa yang akan Juliet lakukan? Kita akan cari tahu di season 2 ini. By the way, jika kalian baru bergabung sebaiknya nonton dulu season 1-nya ya. Link playlist ada di deskripsi video. Let's go! Prolog memperlihatkan sekelompok pemberontak yang sedang berperang dengan pasukan pemerintahan Silo, yaitu Yudisial. Meskipun pasukan Yudisial menggunakan senjata api dan pasukan pemberontak pakai senjata jarak dekat, tapi jumlah dari pasukan pemberontak jauh lebih banyak. Alhasil pasukan Yudisial pun kalah dalam peperangan itu. Pasukan pemberontak yang percaya bahwa keadaan di luar asri dan hijau langsung memutuskan untuk bersama-sama pergi keluar dari bunker Silo. Pemimpin pemberontakan itu membawa sebuah bendera berwarna hijau yang melambangkan keasrian dan kehijauan bumi. Ya, ternyata itu adalah sebuah flashback. Di masa sekarang terlihat Juliet terus berjalan tak tentu arah dan tak tahu apa yang harus dia cari. Sampai Juliet menemukan bendera hijau yang berkibar, tampak sudah usang dan rusak. Ada beberapa mayat manusia yang sudah busuk dan mengering, bergeletakan di sekitar sana. Juliet memutuskan untuk mendaki perbukitan. Setiap bunker Silo pasti ada perbukitannya untuk menghalangi jarak pandang kamera yang terpasang agar bunker Silo yang lain tidak kelihatan. Dan betapa terkejutnya Juliet saat melihat banyak sekali tumpukan mayat yang bergelimpangan di sekitar bunker Silo tersebut. Biar lebih mudah penyebutannya, mari kita sebut bunker Silo yang ini Silo 07. Sedangkan bunker Silo tempat Juliet berasal itu kita sebut Silo 08. Sepertinya mereka semua adalah kelompok pemberontak yang kita lihat di awal prolog tadi. Juliet berjalan melangkahi mayat-mayat itu. Bahkan pintu masuk bunkernya pun tidak tertutup, sehingga Juliet pun bisa masuk ke dalam bunker tersebut. Namun terdapat ruangan kedap udara yang harus dilewati terlebih dahulu. Pintu pertama masih terbuka karena ada mayat manusia yang terjepit. Juliet tak lupa untuk menutupnya agar udara dari luar tidak masuk ke dalam. Tapi masalahnya sekarang pintu kedua tertutup rapat dan hanya bisa dibuka dari dalam. Bagaimana caranya Juliet bisa masuk? Syukurnya pintu kedua berhasil dibuka sehingga Juliet bisa masuk dan berlindung di dalam bunker Silo 07. Wanita itu buru-buru mengambil beberapa botol minum yang ada di kafeteria dan segera bergegas menuruni tangga menuju ke lantai paling bawah demi mencari peralatan yang bisa dipakai untuk melepaskan kostumnya. Karena ia sadar oksigen di dalam kostumnya mungkin sudah hampir habis. Tapi di tengah jalan oksigennya sudah keburu habis. Juliet kesulitan untuk bernafas. Alhasil ia memecahkan kaca helmnya agar bisa bernafas lagi. Tapi sekarang kostum itu sudah tidak ada lagi gunanya. Tadinya kan Juliet ingin kostum itu tetap utuh agar dia bisa melakukan penjelajahan di luar sana. Ya sudahlah, Juliet pun langsung merobek kostumnya agar bisa segera ia lepaskan. "Harudang anjay pakai beginian," ujar Juliet.
Setelah melepaskan kostumnya, Juliet pun berkeliling menelusuri bunker silo tersebut. Benar-benar sepi, ia tidak menemukan satupun orang yang ada di tempat itu. Bahkan banyak tanaman liar yang tumbuh, menandakan bahwa sudah lama tidak ada kehidupan manusia di sana. Juliet lalu masuk ke sebuah rumah. Untuk memastikan apakah silo ini juga sama dengan silo tempat tinggalnya dulu, Juliet menghancurkan cermin di dinding. Dan ternyata sama, di balik cerminnya juga terdapat sebuah kamera tersembunyi. Dan untungnya di rumah itu Juliet menemukan pakaian yang pas dengan ukuran tubuhnya. Setelah itu Juliet pun kembali melanjutkan penelusurannya. Bunker silo yang ini keadaannya gelap, hanya ada beberapa lampu yang masih hidup. Dan saya tidak terlalu mengerti dari mana sumber listriknya berasal. Lalu Juliet lagi-lagi beruntung karena berhasil menemukan sumber air yang jernih di lantai pertanian. Jadi wanita itu tidak akan mati kehausan di tempat ini. Beberapa saat kemudian setelah Juliet terus menuruni tangga silo ke bawah, ia melihat ada sebuah lantai yang lampunya masih menyala. Serta ada sebuah suara-suara yang membuat Juliet berpikir terdapat seseorang di sana. Hello? Akan tetapi jembatan yang menuju ke lantai itu roboh dan rusak sehingga Juliet tidak bisa menyeberang. Namun di atasnya wanita itu melihat ada beberapa mayat yang digantung menggunakan tali. Juliet pun menarik mayat-mayat itu dan mengambil tali-talinya untuk ia gunakan agar ia bisa menyeberang ke lantai yang terang. Tapi Juliet ini entah kenapa, apakah dia salah perhitungan atau gimana, kenapa enggak mengikat talinya lebih ke depan supaya pas turunnya gitu, ini malah di tengah-tengah sehingga Juliet harus melakukan awo-awo ala Tarzan agar bisa melompat dan sampai ke lantai yang terang. Biar beradrenalin bos, ujar Juliet. Akan tetapi talinya tiba-tiba putus karena mungkin talinya sudah rapuh. Juliet pun tidak bisa mendarat dengan sempurna, yang membuatnya harus terjatuh ke bawah tanpa bisa menggapai apapun. Tapi ternyata Juliet tidak jatuh sampai ke lantai dasar. Karena terdapat air yang dalam menggenang di bagian bawah bunker silo tersebut. Itu adalah kabar baik sekaligus kabar buruk. Karena tentunya Juliet tidak bisa berenang sama sekali. Ini adalah kali pertama Juliet berada di dalam perairan yang dalam. Hampir saja kita dibuat berpikir kalau inilah akhir kehidupan seorang Juliet. Namun untung saja ada sebuah jerigen yang menolong wanita itu. Ya, dengan berpegangan pada jerigen tersebut, Juliet bisa mengambang di air dan mengayuh hingga sampai ke tangga. Asli teman-teman, adegan barusan bikin saya keringat dingin karena saya ini fobia sama perairan yang dalam. Bukan hanya takut tenggelam tapi juga takut ada makhluk yang berbahaya gitu. Wah, serem pokoknya. Wanita itu kembali mencari pakaian yang kering untuk menggantikan pakaiannya yang basah. Dan sebelum itu Juliet juga mengganti kain yang membalut luka di tangannya. Setelah itu ia kembali ke tempat yang tadi. Dan Juliet mengecek tali putus yang ia gunakan untuk berayun tadi. Di situ Juliet berujar, "What the hell?" Ia kaget karena sepertinya ada orang yang sengaja memotong talinya. Tapi gak tahu juga sih guys, kalau beneran iya ngeri juga. Berarti Juliet tidak sendirian di sana. Tidak ingin membuang waktu untuk memikirkannya, Juliet pun berinisiatif untuk membuat sebuah jembatan low budget dengan peralatan seadanya yang bisa ia temukan di tempat itu.
Singkatnya, jembatan mini buatan Juliet akhirnya jadi. Wanita itu kemudian membuat sistem katrol untuk mempermudahnya menaruh jembatan tersebut agar menempel di kedua sisi. Setelah berhasil, Juliet pun mulai melangkah melewati jembatannya. Akan tetapi, jembatan itu ternyata tidak cukup kuat menahan bobotnya Juliet. Untungnya wanita itu berhasil meraih tembok di sisi seberang, sehingga tak perlu tercebur lagi ke dalam air. Setelah itu Juliet pun mulai menelusuri lantai tersebut sembari mencari tahu dari mana sumber suara aneh berasal. Lalu rupanya sumber suara aneh itu berasal dari gantungan kunci yang terhempas-hempas oleh kipas angin. Nampaknya kipas angin itu terus berputar tanpa henti selama ini setelah orang-orang di Silo 07 mati. Karena tidak menemukan apa-apa, Juliet memutuskan untuk kembali. Dan untungnya tadi saat mengeksplor, Juliet menemukan besi panjang. Entah apalah disebutnya teman-teman, pokoknya nih yang kayak gini nih. Terus ada juga beberapa drum yang bisa Juliet gunakan untuk memindahkan besi panjangnya. Lalu, di saat Juliet akan menyeberang kembali, tiba-tiba ia mendengar suara alunan musik. Diikutilah sumber suara musik itu hingga Juliet sampai di pintu palka ruang server. Mirip kayak pintu palka bank guys. Dari dalam sanalah suara musik itu terdengar. Tetapi Juliet tidak bisa membuka pintu itu. Dan ketika ia hendak beranjak dari tempat tersebut, muncul seseorang yang memanggil Juliet dari dalam ruang server. Entah siapakah pria itu, tapi dia menyuruh Juliet untuk jangan mencoba-coba membuka pintunya. Jika Juliet bersikeras mencoba membuka pintu tersebut, maka pria itu akan membunuh Juliet. Episode 11 bersambung. Silo 08 diperlihatkan pada saat Juliet berhasil selamat ketika berada di luar silo. Bernard, ketua IT sekaligus wali kota sementara Silo 08, nampak terus memantau pergerakan Juliet melalui kamera yang ada di helm wanita itu. Betapa terkejut dan ketakutannya Bernard saat melihat puluhan mayat dari bunker Silo 07. Lalu sambungan kamera pun terputus saat Juliet mulai masuk ke dalam bunker Silo 07. Bernard segera membuka buku fakta dan ia menemukan aturan bahwasanya jika terjadi kegagalan dalam pembersihan seperti halnya Juliet, maka bersiaplah untuk peperangan. Pria itu segera keluar dari ruang server, melewati sebuah pintu palka yang mirip sekali dengan yang Juliet lihat di bunker Silo 07. Sepertinya setiap silo memiliki desain, struktur, dan bentuk yang sama persis di dalamnya. Jadi, apakah pria yang dilihat Juliet itu adalah ketua IT Silo 07? Entahlah. Di seluruh koridor silo tampak para petugas berusaha menenangkan para warga dan menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Bernard langsung menemui Robert untuk memberinya beberapa perintah. Robert kelihatan panik melihat kejadian ini, tapi Bernard berkata akan mencari solusinya. Robert segera meluncur menemui Paul yang sekarang sudah menjabat sebagai sheriff menggantikan Juliet. Untuk sementara ini, Robert meminta agar petugas kepolisian bekerja di bawah yudisial demi menjaga perdamaian dan ketenangan di dalam silo. Robert berkata bahwa ia membutuhkan bantuan petugas kepolisian untuk melakukan beberapa hal. Karena Paul merasa sekarang ini memang sedang situasi darurat, Paul pun menyetujuinya. Tapi sebelum Robert pergi, Paul menanyakan sesuatu soal Juliet. Jika waktu itu dia memang berkata ingin pergi keluar, kenapa Juliet mencoba untuk melarikan diri? Entahlah Paul,
Mungkin dia berubah pikiran lalu memutuskan untuk kabur. Kita tahu kan kalau hukuman untuk kata terlarang itu tidak bisa dibatalkan, ujar Robert. Jika kalian lupa, sebenarnya Juliet difitnah oleh Bernard dan Robert. Juliet tidak pernah mengatakan kata terlarang itu. Lalu di lantai terbawah silo, orang-orang bawah nampak berkumpul di kantin. Mereka tampak kompak dan setuju untuk melakukan pemberontakan. Karena Juliet bisa bertahan hidup di luar sana, mereka berpikir bahwa keadaan di luar silo sebenarnya aman. Hank berusaha untuk membuat mereka tenang, tapi tak ada satupun orang yang mau mendengarnya. Hingga tiba-tiba, Bu Marta datang sambil menyemprotkan air bertekanan tinggi pada semua orang di sana agar pikiran mereka dingin. Jangan terburu-buru melakukan sesuatu yang bodoh, Omaira. Dan sekarang sebaiknya kalian kembali bekerja, ujar Bu Marta. Dia ada benarnya, karena jika mau melakukan pemberontakan tentunya harus dengan rencana yang matang. Bukan gerasah-gerusu, tapi yang tidak mereka tahu adalah bahwa di luar silo itu benar-benar berbahaya. Sementara itu Hakim Meadows di kediamannya, ia sangat tercengang saat mendengar kabar kalau Juliet tidak melakukan pembersihan. Aneh banget, sepanjang hidupku orang-orang yang dihukum pembersihan memang awalnya berkata tidak akan pernah membersihkan. Tapi setelah berada di luar mereka selalu melakukannya, ujar Meadows. Dan semakin tercengang lagi wanita itu ketika mendengar bahwa Juliet berjalan melewati bukit dan tidak mati. Meadows sampai membuang minuman ekstra jos yang sedang ia nikmati itu. Tak lama dari itu Meadows dikunjungi oleh Bernard. Kedatangan Bernard ke sana adalah untuk meminta dukungan dari Meadows sebagai perwakilan yudisial. Malam ini Bernard berencana untuk berpidato pada seluruh warga Silo. Dukungan dari Meadows akan sangat berarti untuk Bernard. Tapi memangnya apa yang akan Bernard sampaikan untuk membuat para warga tenang? Adalah pokoknya, jawab Bernard. Tapi sejujurnya saat ini Bernard benar-benar takut akan apa yang dilihat Juliet di balik bukit. Pemandangan ribuan mayat warga Silo lain yang bertebaran. Mungkin telah terjadi peperangan atau apa di dalam silo lain, entahlah. Yang jelas Bernard tidak ingin hal itu sampai terjadi di silo mereka. Akan tetapi, Meadows tak begitu saja setuju untuk mau mendukung Bernard. Ia mengambil sebuah buku dan mengungkapkan isi buku tersebut. Ceritanya tentang seorang penyihir hebat yang tak pernah bisa dilihat oleh siapapun. Dan saat ada orang yang bisa melihatnya, ternyata penyihir itu hanya seorang penipu yang bersembunyi di balik trik-trik murahan. Lalu di bagian akhir cerita, penyihir itu menaiki balon udara dan terbang. Meadows mengakui bahwa penyihir itu seperti dirinya, dan Meadows ingin mendapatkan ending yang sama dengan penyihir tersebut. Barulah dia akan membantu Bernard. Ada bikin bingung ya guys. Tapi mungkin maksud Meadows adalah dia sama seperti penyihir itu karena Meadows di mata para warga Silo adalah orang yang sangat kuat dan berkuasa. Padahal mah pekerjaannya kebanyakan diem doang, gak punya powerful di Silo. Dan soal ending yang diinginkan Meadows, gak tau lah guys, apakah Meadows benar-benar minta balon udara atau gimana. Bernard juga kagak paham. In this story, hiding behind a handful of cheap tricks. And when they do, he turns out to be a fraud. Beberapa saat kemudian di kediamannya, Bu Marta ditemui oleh Hank. Ia sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi Hank diperintahkan yudisial untuk membawa Bu Marta. Sekarang sejak 1 jam yang lalu, kepolisian bekerja untuk yudisial. Singkatnya, Hank membawa Bu Marta ke dalam sel di mana di sana juga sudah ada Clara yang ditahan. Jika kalian lupa, Clara ini bekerja di Supply. Dialah yang menukar heat tape kostum Juliet menggunakan heat tape dari Bu Marta. Makanya Juliet bisa selamat di luar silo. Sepertinya yudisial menahan mereka di sana adalah untuk mencari tahu tentang hal itu. Clara lalu meminta Bu Marta untuk berpura-pura tidak tahu. Biar Clara saja yang mengakui tentang penukaran heat tape tersebut agar Bu Marta dibebaskan. Tetapi Bu Marta tidak setuju. Mereka berdua tidak boleh mengatakannya pada yudisial. Pura-pura tidak tahu sajalah. Yudisial tidak akan tahu tentang heat tape yang ditukar.
Dan tanpa mereka ketahui, di ruangan itu sudah disediakan kamera tersembunyi para pengintip. Yang pastinya pembicaraan Bu Martha dan Clara barusan sudah didengar oleh Bernard CS. Singkat cerita, pada malam harinya, para warga Silo pun berkumpul untuk mendengarkan pidato dari Bernard, wali kota sementara mereka. Di sana juga sudah ada Meadows, membuat Bernard cukup kaget melihatnya mau datang. Kemudian kepada para warga Silo, Bernard mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting. Keberhasilan Juliet melewati bukit adalah sebuah kemajuan besar untuk kita semua, ujar Bernard. Kenapa begitu? Karena selama ini yang mereka tahu orang-orang selalu mati saat berada di luar Silo. Jadi apakah Juliet masih hidup di luar sana? Tanya salah satu warga Silo. Bernard pun menjawab sayangnya tidak. Pada akhirnya Juliet tetap mati di luar sana. Tapi Bernard bilang Juliet mati sebagai pahlawan. Sebelum dia pergi keluar Silo, aku menawarkan Juliet untuk mencoba heat tape baru yang telah dikembangkan oleh teknisi IT kami. Heat tape tersebut digunakan untuk menyegel kostumnya dan Juliet bersedia. Ya benar, karena heat tape yang baru itulah Juliet bisa bertahan lebih lama di luar sana. Itulah maksudku tentang kemajuan besar untuk kita. Ini adalah kabar yang sangat-sangat baik, ucap Bernard. Mendengar hal itu, para warga pun bersorak gembira. Apalagi saat Bernard mengatakan bahwa heat tape yang baru itu hanyalah langkah awal. Bernard berjanji akan terus mengembangkan kostum Silo agar lebih kuat dan mantap. Supaya nanti di suatu hari, kelak mereka semua bisa pergi keluar dari dalam Silo dan hidup di permukaan bumi lagi. Hakim Meadows selaku perwakilan dari yudisial mengatakan sangat mengapresiasi keberhasilan Bernard dan tim dalam inovasinya membuat kostum Silo menjadi lebih baik. Selain itu, Hakim Meadows akan memberikan hadiah 5 kredit untuk setiap keluarga yang ada di Silo sebagai bentuk perayaan atas kemajuan besar yang mereka peroleh hari ini. Kredit itu mungkin seperti uang ya bagi mereka guys. Sungguh sangat pandai sekali ya Pak Bernard ini menyusun rencana dan strategi. Yang awalnya para penduduk resah dan berpikiran macam-macam, sekarang dengan Bernard sudah menjelaskan itu semua, para warga Silo pun kembali tenang. Bahkan mereka menjadi sangat gembira karena mendapatkan kabar yang baik. Meskipun sebenarnya mereka ditipu oleh Bernard. Di lantai terbawah, Shirley yang mengetahui kebenarannya tentu saja tidak terima akan kesaksian wali kota. Langsung saja di situ Shirley berteriak dan mencoba memberitahukan pada para warga tentang yang sebenarnya. Bahwa heat tape itu milik para mekanik, bukanlah IT atau yudisial yang membuatnya. Bahkan mereka malah dengan sengaja memasangkan heat tape kualitas buruk pada kostum orang-orang yang dikirim untuk membersihkan agar mereka semua mati saat berada di luar. Melihat Shirley berulah, salah satu prajurit yudisial turun tangan untuk menahan dan membawanya. Tapi Knox dan Hank datang ke sana untuk mencegah hal itu dengan cara membujuk si prajurit. Mengatakan bahwa Shirley hanya mengalami hari yang buruk karena kehilangan sahabatnya yaitu Juliet. Ya udah, tapi awas aja kalau macam-macam lagi, bentak si prajurit. Knox mencoba untuk berbicara dengan Shirley, tapi wanita itu sepertinya masih marah kepada Knox. Singkat cerita, setelah acara pidato selesai dan semua orang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, Bernard turun tangga karena ingin mengunjungi Meadows di kediamannya. Tapi dalam perjalanan, Bernard melihat grafiti dengan tulisan JL. Beberapa menit kemudian, Bernard sampai. Ia segera berterima kasih kepada Meadows atas kehadiran dan dukungannya tadi. Tapi sejujurnya Meadows datang adalah untuk melihat kehancuran Bernard. Meadows tak menyangka Bernard ini seorang pria yang penuh dengan rencana. Dan sekarang Bernard telah berhasil mengubah keadaan. Tidak Meadows, aku rasa pidato itu hanya akan meredakan keadaan selama beberapa hari saja. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat ada beberapa grafiti bertuliskan JL yang mungkin kepanjangan dari Juliet Live, ungkap Bernard. Juliet Lives artinya Juliet hidup ya guys. Kedatangan Bernard ke sini selain untuk berterima kasih, Bernard juga ingin meminta bantuan Meadows untuk menjadi shadow-nya. Karena hanya Meadows lah yang bisa Bernard percaya dan andalkan di situasi krisis seperti sekarang.
Sedikit info, di Silo, Shadow itu berarti wakil dan penerus ya teman-teman. Kenapa disebut Shadow? Karena Shadow secara harfiah berarti bayangan, menggambarkan seseorang yang akan terus mengikuti dan mengamati sang mentor. Sementara itu, Hank diperintahkan untuk melepaskan Bu Martha dan Clara. Saat keduanya bertanya kenapa dilepaskan begitu saja, Hank menjawab tidak tahu, dirinya hanya mendapatkan perintah saja. Bu Martha dan Clara tidak tahu kalau pembicaraan mereka tadi sudah disadap, jadi ya kegunaan mereka sudah selesai. Kembali pada Bernard dan Meadows. Tentang tawaran Bernard yang meminta wanita itu untuk menjadi shadow-nya, tampaknya Meadows bersedia. Ya, aku akan membantumu sampai krisis di dalam silo selesai. Tapi setelah itu, aku ingin kau memberiku heat tape yang katamu bagus itu. Karena kau tidak bisa memberiku balon udara penyihir, aku ingin kau memberiku apa yang Juliet dapatkan hari ini. Aku ingin keluar. Aku ingin kebebasanku, ucap Meadows. Bernard pun cukup terkejut mendengar permintaan Meadows. Di saat yang sama, Shirley diam-diam sudah mengumpulkan orang-orang yang sepemikiran dengannya untuk melawan pemerintah Silo. Tapi jumlah mereka masih sedikit dan belum cukup. Jadi Shirley akan mengatur strategi untuk merekrut orang-orang lebih banyak lagi. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang, yaitu adalah Cooper. Dia mengaku bahwa dirinya diutus oleh Knox untuk memata-matai Shirley. Tapi Cooper lebih memilih untuk berada di pihak Shirley. Karena Cooper merasa sangat berhutang budi kepada Juliet. Aku di sini untuk Juliet, ucap pemuda itu. Dan tak lama dari itu, Bu Martha juga datang ke sana. Wanita tua itu memperingati Shirley dan kawan-kawan untuk jangan gegabah dalam bertindak. Pemerintah Silo memiliki para pengintip di mana-mana. Jangan sampai mereka semua dihukum untuk dikirim ke pertambangan. Meski begitu, Bu Martha mendukung akan tujuan Shirley dan kawan-kawan. Ia juga yakin bahwa Juliet masih hidup di luar sana. Silo episode 12 bersambung. Melanjutkan episode 1, pada akhirnya Juliet pun menjadi mengobrol bersama dengan orang misterius yang ada di ruang server. Orang itu mengaku namanya adalah Solo, dan dia bertanya dari manakah asal Juliet. Karena ternyata silo yang ada itu berjumlah 50. Cuman 50 ya guys. Bang Sam waktu itu nyebutnya sampai ratusan. Salah ternyata. Dan by the way, silo mereka berada sekarang itu adalah silo nomor 17, bukan 07. Sedangkan silo tempat Juliet berasal itu adalah silo 18, bukan silo 08. Ya hampir bener lah tebakan saya. Solo juga menceritakan asal muasal terjadinya kehancuran di silo 17. Itu dimulai ketika seorang pria bernama Ron Tucker dihukum pembersihan. Namun saat berada di luar, Ron Tucker tidak membersihkan kamera. Dia malah menulis kata lies di lensa kamera. Lalu setelah itu berjalan pergi ke sudut samping, menghilang dari pandangan kamera. Orang-orang lalu mulai kompak untuk mengecat layar di kantin dengan kata lies yang besar. Dan sejak saat itulah kehancuran dimulai. Solo kemudian mengatakan, Ketua IT Silo 17 adalah pria bernama Russell. Aku adalah shadow-nya. Dia menempatkanku di sini untuk memberiku perintah untuk jangan pernah membiarkan siapapun masuk ke ruang server, ungkap Solo. Juliet lalu bertanya kenapa kehancuran terjadi dan kenapa para warga Silo 17 beramai-ramai pergi keluar dari silo mereka. Mereka mengira di luar aman, Juliet, karena mereka tidak melihat Ron mati. Dan mereka pun menduga Ron masih hidup di luar sana. Itulah alasan orang-orang memberontak dan keluar, ungkap Solo. Alamak, Juliet sangat terkejut karena ia kurang lebih melakukan hal yang sama dengan Ron. Tidak membersihkan kamera dan tidak kelihatan mati. Pemberontakan dan kehancuran itu dipastikan juga akan terjadi di silo tempat tinggal Juliet. No, aku harus kembali, ujar Juliet dengan panik dan beranjak pergi. Juliet pun berusaha mencari peralatan untuk memperbaiki kostumnya atau mungkin membuat kostum yang baru. Tanpa sengaja, Juliet menemukan grafiti bertuliskan Ron Tucker Lives.
Wah, ini mah kejadiannya mirip-mirip dengan yang ada di silo 18. Setelah berusaha cukup lama, Juliet kembali ke tempat tadi dan ia menemukan sebuah kaleng makanan di lantai. Ternyata tadi Solo keluar dari ruang server lalu menempatkan kaleng makanan di sana untuk Juliet. Langsung sajalah Juliet menyantapnya karena sekarang ini ia memang sangat kelaparan. Setelah selesai makan, Juliet pun cerita kalau dirinya tidak bisa menemukan bahan-bahan untuk membuat kostum. Dan sayangnya menurut kesaksian Solo, bahan-bahan untuk membuat kostum itu berada di lantai yang sudah terendam air. Kemudian di situ Juliet mencoba bertanya, bagaimana Solo bisa masih hidup sedangkan semua penghuni silo 17 sudah mati semua. Lalu Juliet juga penasaran pada dua mayat yang ada di dekat pintu masuk ke ruangan ini. Dua mayat tersebut kondisinya tidak setua mayat-mayat yang ada di atas sana. Tapi daripada menjawab pertanyaan Juliet, Solo malah menutup jendela pintu palkanya. Ia tidak mau menjawab. Scene beralih ke silo 18, melanjutkan episode 2. Seorang pemuda dari lantai mekanik yaitu lantai paling bawah ditangkap yudisial karena diduga dialah pelaku yang membuat grafiti JL. Shirley dan gengnya tidak terima akan hal itu, jadi mereka pun menyiapkan rencana untuk membebaskan Teddy. Siapakah Teddy? Ya pemuda yang ditangkap tadi lah. Di sisi lain, Bernard akhirnya membawa Meadows ke ruang server karena sekarang Meadows adalah shadow-nya. Sebenarnya dulu juga Bernard pernah menjadikan wanita itu shadow-nya. Tapi karena hal tertentu Meadows pun pensi jadi shadow dan beralih menjadi hakim yudisial. Bang, saya mau sedikit cerita dulu teman-teman. Kita semua kan sudah tahu nih kalau aturan dan undang-undang silo ada di dalam buku Pakta. Tetapi ada satu buku lagi nih, namanya buku The Orders yang dimiliki oleh Bernard. Berisikan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh ketua IT di situasi-situasi tertentu. Salah satu perintah berbunyi, jika terdapat masalah di dalam silo, pihak mekanik harus disalahkan dan semua orang akan melawan pihak mekanik. Namun Meadows menyarankan agar Bernard bertindak di luar The Orders. Bernard harus kreatif untuk mencegah kehancuran. Mungkin Bernard sesekali bisa menyalahkan orang-orang atas atau orang-orang tengah. Selain itu, Meadows juga memberi saran agar Bernard membebaskan pemuda mekanik yang sudah mereka tangkap untuk menunjukkan belas kasihan, yaitu si Teddy Thea. Dan sebelum pergi, Meadows bertanya pada Bernard, apakah benar Juliet mengatakan ingin keluar? Lalu Bernard berbohong dengan bilang, ya itu benar, Juliet mengatakan ingin keluar. Di sisi lain terlihat Robert menemui seseorang, panggil saja Tono. Tono merupakan mantan prajurit yudisial yang dulu terkenal akan kehebatannya dalam menembak jarak jauh. Sekarang ini Robert meminta bantuannya untuk bekerja kembali meskipun Tono sudah pensiun. Robert membutuhkan bantuan Tono untuk berjaga di lantai paling bawah. Beberapa saat kemudian Robert pergi menemui Patrick yang sedang ditahan dan disekap. Ingatlah ya kalian, Patrick ini adalah orang yang membantu Juliet di season 1, makanya dia ditahan. Apakah aku akan dibunuh karena mengetahui kebenaran di luar sana? Tanya Patrick. Kemudian Robert menjawab bahwa tidak semua orang yang mengetahui hal-hal harus dibunuh. Ia menjelaskan ada sebuah obat yang bisa membuat orang amnesia. Dosis kecil bisa membuat orang lupa peristiwa beberapa minggu terakhir. Sedangkan dosis besar bisa membuat Patrick lupa sangat jauh sebelum Doris mati. Doris adalah mendiang istrinya Patrick. Mendengar hal itu, Patrick pun berkata, jika memang obat itu ada, aku ingin dosis yang lebih besar, supaya aku bisa lupa lebih jauh lagi sebelum bertemu dan mengenal Doris, pinta Patrick. Robert menyanggupi, tetapi ada satu hal yang harus Patrick lakukan terlebih dahulu sebagai syaratnya. Di saat yang sama di kediaman Hakim Meadows, dia mengundang Paul untuk datang. Hakim Meadows lagi-lagi menanyakan apakah benar Juliet mengatakan ingin keluar. Tapi Paul sendiri juga tidak mendengarnya langsung. Hanya Bernard, Robert, dan 5 orang penjaga yang mendengarnya saat berada di lantai pertanian. Nanti setelah kau menyelesaikan laporan pembersihan Juliet, biarkan aku mengeceknya terlebih dahulu ya, pinta Hakim Meadows. Di lantai tengah, Pak Peter, ayahnya Juliet, memutuskan untuk nongkrong di taman karena dirinya tidak bisa tidur. Tentunya sang ayah ini masih merasakan kesedihan yang mendalam karena berpikir putrinya telah meninggal. Berbeda dengan Pak Peter, di sana kebetulan ada salah satu warga yang sedang bahagia
karena mendapatkan kesempatan untuk melepaskan kontrasepsi. Ia sangat senang karena sudah sejak lama memimpikan ingin punya anak bersama suaminya. Pak Peter yang awalnya sedih menjadi ikut merasakan kebahagiaannya juga. Tapi beberapa saat kemudian saat Pak Peter pergi ke ruang kerjanya dan memeriksa nama wanita tadi di komputernya, Pak Peter tersentak dan melamun. Karena wanita bernama Phoebe itu sudah diputuskan oleh yudisial untuk tidak memiliki anak. Jadi Pak Peter lagi-lagi disuruh untuk pura-pura melepaskan kontrasepsinya. Beralih ke lantai paling bawah, Cooper menemui Knox untuk memberitahukan sesuatu yang darurat. Di sana Knox agak kesal kepada Cooper karena disuruh mengawasi Shirley malah bergabung dengan Shirley. Knox diam-diam mengetahuinya. Justru itu bang, karena aku gabung aku jadi bisa tahu apa rencananya Shirley. Dan sekarang ini, rencana Shirley menurutku sangat bahaya bang, ujar Cooper. Kembali ke silo 17. Juliet yang sedang tertidur terbangunkan oleh suara berisik musik yang berasal dari ruang server. Wanita itu pun pergi menemui Solo, karena pastinya Solo sengaja memutar musik itu dengan tujuan untuk memanggil Juliet datang. Langsung saja di situ Solo mengatakan idenya untuk menggunakan kostum pemadam kebakaran. Bisa dicoba kan, soalnya kostum pemadam kebakaran ada perlindungan terhadap asap dan ada tabung oksigen juga. Tapi kan Solo, kostum pemadam kebakaran tidak dirancang untuk membuat kita bisa bertahan di luar silo, ujar Juliet. Namun Solo berkata bahwa kostum silo juga sama saja, tidak dirancang untuk bertahan di luar. Oh iya benar juga, batin Juliet. Pergilah Juliet untuk mengambil kostum pemadam kebakaran yang kata Solo berada di lantai 23. Tapi ternyata lantai 23 itu termasuk lantai yang sudah terendam air. Juliet langsung terduduk lemas. Berpindah lagi ke silo 18. Paul sudah menyelesaikan laporan pembersihan Juliet. Ia menemui Meadows untuk menyerahkannya, tapi Paul juga cerita bahwasannya di antara 5 prajurit yudisial yang ia tanya kesaksiannya, 4 dari mereka mengaku mendengar Juliet mengatakan ingin keluar. Tapi 1 dari mereka nampak ragu-ragu dan malah bilang, jika 4 rekanku mendengarnya maka ya Juliet mengatakannya. Begitu yang dikatakan prajurit tersebut. Sebenarnya Paul juga sempat mendengar dari Juliet kalau dirinya dipitnah, padahal Juliet tidak pernah mengatakan ingin keluar. Sekarang ini Paul jadi curiga apa memang benar Juliet telah dipitnah. Tetapi Hakim Meadows meminta Paul untuk tidak memikirkannya. Tugasmu telah selesai. Mulai sekarang biar aku saja yang mengurus hal itu, ujar Meadows. Setelah wanita itu masuk lagi ke rumahnya, dia memainkan salah satu barang ilegalnya. Semacam proyektor yang dimana benda tersebut bisa menampilkan proyeksi video di dinding. Meadows menitikkan air mata saat ia melihat betapa indah dan menyenangkannya kehidupan di luar silo. Di video tersebut menampilkan sebuah keluarga yang bermain di musim salju. Sementara itu di lantai terbawah, Shirley dan rekan-rekannya berkumpul, lalu bersama-sama pergi ke kantor kepolisian tempat di mana Teddy ditahan. Di tempat itu, para polisi dan prajurit yudisial juga sudah berkumpul karena Knox yang memberitahu mereka untuk bersiap mengamankan Shirley dan kawan-kawan. Awalnya kericuhan di sana hanya sebatas meneriaki aparat silo untuk membebaskan Teddy. Akan tetapi, ternyata Patrick ada di sana. Sesuai arahan dari Robert, Patrick menyalakan bom molotov dan melemparkannya ke arah pintu kantor polisi. Hal itu membuat salah satu prajurit yudisial yang tak lain tak bukan adalah Tono menembakkan senjata pistolnya 2 kali dan tepat mengenai Patrick juga Cooper yang tadi berusaha menghentikan Patrick. Semua orang langsung berhamburan kabur saat mendengar suara tembakan. Sementara Knox dan Shirley bersimpuh bersedih menangis di samping jasadnya Cooper. RIP Cooper Shadow-nya Juliet. Pada keesokan paginya, Bernard datang menemui Meadows untuk mengukur badannya. Karena Meadows akan dibuatkan kostum yang akan digunakannya saat pergi keluar dari silo. Di momen itu Meadows mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bernard yang telah berbohong tentang Juliet ingin pergi keluar.
Selain itu, Bernard juga malah mengabaikan sarannya untuk membebaskan Teddy. Dan dia malah mengatur rencana jahat yang membuat 2 nyawa orang melayang. Soal hal itu bukan aku yang merencanakannya, bela Bernard. Namun Meadows tidak percaya dan tidak mau tahu lagi. Lagi pula sebentar lagi ia akan keluar dari tempat ini setelah kostum tersebut selesai. Tapi kayaknya memang bukan Bernard yang merencanakan penyerangan Patrick. Mungkin itu rencana tersendiri yang didalangi oleh Robert. Di saat yang sama, terlihat hari ini Pak Peter sedang melakukan operasi pengangkatan alat kontrasepsi pada perutnya Phoebe. Ada suaminya Phoebe yang menemani. Awalnya Pak Peter hendak melangsungkan operasi pura-pura itu sesuai dengan perintah dari yudisial. Akan tetapi pada akhirnya Pak Peter memutuskan untuk benar-benar mengangkat kontrasepsinya dan mengabaikan perintah yudisial. Ia sudah muak dengan semua itu. Kali ini Pak Peter tidak ingin lagi menghancurkan kebahagiaan sebuah keluarga. Di Silo 17, Juliet memutuskan untuk kembali menemui Solo. Juliet mengungkapkan dirinya tidak punya pilihan lain selain nekat untuk menyelam ke dalam air dan pergi mengambil kostum pemadam kebakaran. Namun untuk melakukan hal itu, Juliet membutuhkan bantuan dari Solo untuk memompa udara kepadanya agar Juliet bisa bernapas. Ya, meskipun Juliet sendiri belum tahu harus menggunakan sesuatu apa yang bisa memompa udara. Di situ Solo menolaknya. Meskipun ia pernah keluar dari ruang server, tapi Solo tidak mau keluar jika ada orang lain di luar, yaitu adalah Juliet. Solo punya tanggung jawab yang berat untuk menjaga ruang server agar tidak dimasuki oleh siapapun. Meskipun Juliet terus mencoba membujuknya, tapi keputusan Solo sudah bulat. Ia tidak bisa membantu Juliet. Juliet pun menghela napas kecewa. Dan pada momen itu ia melihat tulisan di dekat pintu. Ketika Juliet mencoba membacanya, tulisan itu berbunyi, "Kami akan masuk cepat atau lambat." Dugaan Bang Sam adalah tulisan tersebut ditulis oleh 2 orang yang sekarang sudah menjadi mayat di dekat pintu masuk. Dan mungkin keduanya telah dibunuh oleh Solo. Yang bikin Bang Sam bertanya-tanya adalah 2 orang itu dari mana? Apakah penduduk Silo 17 atau berasal dari luar seperti Juliet? Entahlah, yang jelas setelah membaca tulisan itu Juliet pun mengerti alasan Solo tidak mau keluar dari ruang server. "Ya sudah, gak apa-apa Solo, aku mengerti. By the way, terima kasih ya udah ngasih makanan tadi," ucap Juliet sebelum beranjak pergi. Namun saat Juliet sudah mencapai jembatan, tiba-tiba saja terdengar suara Solo yang memanggilnya dari belakang. "Juliet, tunggu!" ucap pria itu yang sekarang sosoknya bisa kita lihat sepenuhnya. Episode 13 bersambung.